Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Anisha Alfia dengan NIM 21016058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiska Nalfianti, NIM 21016010, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnila Pertiwi, NIM 21016178. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan membaca dengan persepsi. Membaca cepat membutuhkan teknik membaca agar antara kecepatan, bahan, dan tujuan membaca sesuai. Teknik ini tidak serta-merta secara langsung dapat meningkatkan kecepatan membaca. Tentunya juga membutuhkan ketelatenan untuk terus berlatih. Soedarso berpendapat bahwa tidak ada korelasi antara latar belakang pendidikan dan kemampuan membaca. Akan tetapi, ada korelasi kuat antara kecerdasan dan potensi membaca. Artinya, siapa saja dapat membaca dengan cepat semua bahan yang mudah. Hanya karena kebiasaan saja kita berlambat-lambat dalam membaca. Untuk mendapatkan keterampilan membaca cepat, maka perlu dihilangkan kebiasaan membaca lambat. Namun, juga perlu diperhatikan bahwa kecepatan membaca itu bersifat fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya kecepatan itu tidak harus sama. Ada kalanya diperlambat, ada kalanya dipercepat, bergantung pada jenis bacaan dan tujuan membaca. Cara meningkatkan kecepatan membaca dengan persepsi ada 5. Yang pertama adalah hindari membaca dengan bersuara. Dapat kita lakukan dengan cara membaca dalam hati. Gaya ini akan mengurangi kecepatan membaca hingga 50%. Caranya adalah dengan membuat bibir kita seperti gaya bersiul. Yang kedua, hindari membaca dengan menunjuk. Dapat kita lakukan dengan cara memegang dua sisi buku menggunakan dua tangan, atau bisa juga satu tangan memegang buku, lalu satunya lagi untuk membuka halaman per halaman buku. Yang ketiga, hindari fiksasi kata. Fiksasi kata artinya membaca kata per kata. Maka jelaslah ini akan memperlambat kecepatan membaca kita. Sebaiknya, kita membaca dengan cara membaca kelompok kata. Contohnya, anak itu pergi ke sekolah membawa tas barunya, ditemani ibunya. Yang keempat, hindari regresi atau mundur kembali. Dapat kita lakukan dengan cara meningkatkan percaya diri dan konsentrasi dalam membaca. Cara yang kelima adalah dengan meningkatkan persepsi kata. Dapat dilakukan dengan cara memperbanyak membaca, baik yang bahasa asing maupun bahasa lainnya. Meningkatkan kecepatan membaca dengan melebarkan jangkauan mata. Menurut Soedarso 2005 bagian 30, pada saat mata berhenti, jangkauan mata kita dapat menangkap berbagai kata sekaligus. Kata-kata dalam jangkauan mata itu dapat dikenali sekalipun pembaca tidak memfokuskannya pada setiap kata itu. Apabila membaca baris yang terdiri dari 12 kata, Anda berhenti 3-4 kali. Jangkauan mata Anda 2-5 kata. Jangkauan mata tidak persis atau diagonal. Kadang-kadang pada suatu kata atau huruf dan menjangkau pada pias kiri dan pias kanan. Serta kadang-kadang antara dua kata jangkauan mata lebih banyak ke pias kanan daripada pias kiri. Untuk itu, latihan melebarkan jangkauan mata ini sangat penting untuk melatih kecepatan gerakan mata kita dalam membaca.
Lanjut, untuk itu, meningkatkan kecepatan membaca dengan melebarkan jangkau mata dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu latihan melebarkan jangkauan mata. Yang pertama dengan memfokuskan pandangan ke angka di barisan tengah dan cobalah membaca 3 angka sekaligus, termasuk di kiri kanannya. Yang kedua, latihan melebarkan jangkauan mata kedua terdiri dari 3 kata yang erat berkaitan dan besar kemungkinan Anda sudah akrab dengan frase atau ungkapan itu. Perhatikan kata di tengah dan sekalian usahakan menjangkau kata di kiri dan kanannya. Contohnya, bacalah sekaligus sebagai frase, jangan secara terpisah-pisah. Jadi baris pertama mesti dibaca sebagai berikut. Rumah sakit mata. Perhatikan, letaklah perhatiannya di tengah dan bergeraklah ke bawah ke baris-baris berikutnya. Usahakan kepala tidak ikut bergerak, seperti rumah sakit mata, anak-anak kita, hadiah dari bapak, guru itu ramah, hasil kerja sebulan. Latihan transisi fiksasi. Sebelum kita masuk kepada teknik untuk melakukan latihan transisi fiksasi, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari fiksasi. Nah, pengertian dari fiksasi adalah mengenali kelompok kata atau frasa yang berguna untuk memperlebar jangkauan fiksasi. Di sini, kita sebagai pembaca harus bisa melatih kemampuan membaca kita dengan langkah-langkah. Dapat kita lakukan, yang pertama, ambil sebuah kertas kosong, kemudian berilah gambar titik-titik pada kertas tersebut. Yang kedua, gerakan bola mata diharapkan mengikuti titik-titik yang telah kita buat tadi, secara cepat dan berurutan sampai tiba di akhir kertas. Dan selanjutnya, jika sudah melakukan latihan beberapa kali, maka titik-titik tersebut dapat dibuat lebih jarang. Langkah selanjutnya, bisa kita lakukan terus mengulangi tahap-tahapan di atas, sampai berkali-kali agar terbiasa. Setelah itu, terapkan teknik ini pada buku bacaan yang sesungguhnya. Tidak perlu membaca semua kalimatnya, kita cukup membaca yang penting saja, dan kita harus melakukan ini dengan cepat. Langkah yang terakhir, kita melakukan ini dan terus lagi melakukan agar bisa membaca dengan cepat. Nah, latihan transisi fiksasi ini berguna untuk membiasakan mata bergerak melompat dari satu fiksasi ke fiksasi berikutnya secara berirama dengan jangkauan mata yang melebar. Melatih konsentrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata melatih adalah mengajar seseorang dan sebagainya agar terbiasa mampu melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian konsentrasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Melatih konsentrasi dapat dilakukan dengan cara digital detox. Apabila otak dan tangan tanpa sadar selalu tergerak untuk membuka aplikasi media sosial, mungkin sudah saatnya mencoba digital detox. Caranya bisa berbeda-beda setiap orang, mulai dari membatasi durasi mengakses media sosial setiap harinya, mematikan notifikasi, atau menghapus aplikasi dari ponsel. Yang kedua, membuat daftar tugas. Menurut penelitian, daftar tugas yang tertulis dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Pastikan menuliskan tugas yang paling penting atau memprioritaskan di bagian atas. Susun daftar ini berdasarkan skala prioritas sehingga alokasi waktu bisa lebih efektif. 3. Fokus pada tugas yang serupa. Misal, ketika ada pekerjaan menghitung dan menulis, kelompokkan berdasarkan tiap kategori. Dengan demikian, proses peralihan dari satu tugas ke lainnya akan menjadi lebih mulus. Yang keempat, tetapkan target SMART. Jika merasa sulit fokus karena begitu banyak pekerjaan yang membuat kewalahan, coba terapkan target SMART. Untuk menerapkan metode ini, coba pecah pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, cukup tidur. Untuk bisa meningkatkan kualitas tidur, hindari mengonsumsi terlalu banyak kopi di siang hari. Jangan melihat alat elektronik menjelang waktu tidur, serta buat suasana kamar tidur nyaman seperti mengurangi cahaya saat tidur. Yang keenam, pastikan perut terisi. Untuk bisa mengajak otak tetap fokus dan meningkatkan energi, waktu makan harus teratur. Apa yang dikonsumsi juga tak kalah penting. Seimbangkan protein, karbohidrat, dan lemak sehat agar tetap berenergi.
Yang ketujuh, menerapkan teknik Pomodoro. Dalam teknik ini, durasi bekerja atau belajar diatur agar otak bisa tetap fokus namun seimbang dengan waktu beristirahat. Ada 4 manfaat yang akan kita dapat saat berkonsentrasi. Yang pertama, kemampuan mengontrol pikiran. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Keempat, meningkatkan fokus.